Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuna Septiani dari kelas 2A, nomor absen 23 dengan NIM 24 1561 3086. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester. Kasus PT Jatisari, Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk. Kasus kecurangan pemalsuan merek beras dan subsidi. PT Jatisari adalah anak perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Raksasa di industri makanan. Kasus ini melibatkan dugaan pemalsuan merek beras dan memanipulasi subsidi oleh oknum di PT Jatisari. Ini merugikan masyarakat yang seharusnya dapat subsidi dan konsumen dapat kualitas tak sesuai. Adanya evaluasi pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian pondasi yang goyah. Adanya kecurangan oleh orang dalam, sering menunjukkan budaya etika di tingkat operasional perusahaan, mungkin tidak berjalan optimal. Meskipun Indofood punya tata kelola baik di lapangan, pengawasan nilai-nilai etika ini rupanya punya celah. Lalu yang kedua, penaksiran resiko, buta terhadap bahaya tersembunyi. PT Jatisari sepertinya belum sepenuhnya menginspirasi risiko kecurangan spesifik seperti pemalsuan merek atau memanipulasi subsidi. Mereka mungkin terlalu fokus pada risiko bisnis biasa, abai pada ancaman kecurangan internal. Lalu yang ketiga, ada aktivitas pengendalian, celah besar di lapangan. Ini adalah area dengan kelemahan paling kentara. Jika beras subsidi bisa dengan mudah disulap jadi komersial, berarti pengawasan fisik dan logistiknya sangat longgar. Prosedur verifikasi merek dan kualitas produk jadi juga tidak cukup ketat atau mudah diakali. Mekanisme penyaluran dan pelaporan beras subsidi bisa jadi tidak transparan atau sulit diaudit. Sistem manajemen persediaan, mereka juga punya celah yang dimanfaatkan untuk menyembunyikan manipulasi. Lalu yang keempat, ada informasi dan komunikasi, data yang buta dan suara yang terbungkam. Data penting seperti status beras, subsidi atau volume produksi per merek mungkin tidak terintegrasi atau sulit diakses. Real time ini membuat deteksi anomali jadi sulit. Selain itu, komunikasi tentang kebijakan anti kecurangan dan cara melaporkan penyimpangan mungkin tidak efektif dan membuat karyawan takut berbicara. Lalu yang kelima, itu ada aktivitas pemantauan. Mungkin penjaga tidur, tim audit internal mungkin tidak mencakup pemeriksaan dalam untuk jenis kecurangan ini, atau auditnya tidak cukup sering. Manajemen juga mungkin tidak aktif memantau indikator janggal seperti lonjakan produksi merek tertentu yang tidak wajar. Lalu ada langkah perbaikannya. Yang pertama, ada pembelajaran kasus ini jadi pengingat untuk mencegah terulang PT Jatisari dan perusahaan lainnya. Perlu bebenah solusinya, terapkan sistem pelacakan produk yang canggih dari beras masuk gudang hingga didistribusikan. Pastikan verifikasi merek dan kemasan sangat ketat dengan otorisasi ganda dan rekonsiliasi rutin. Lakukan audit subsidi yang mendalam dan berkala. Tingkatkan keamanan fisik gudang dan area produksi. Lalu pastikan ada pemisahan tugas yang jelas antara pengadaan, produksi, pengemasan, dan distribusi.
1.0 Desain produk. Proses ini dimulai ketika informasi bahan baku dan daftar operasi dikumpulkan untuk merancang produk. Output dari proses ini adalah biaya desain produk yang dikirim ke akuntansi biaya 4.0 untuk dihitung dalam proses penentuan harga pokok. Desain produk yang telah selesai juga dikirim ke perencanaan dan penjadwalan 2.0 sebagai dasar perencanaan produksi. Selain itu, informasi biaya juga dapat dikirim ke manajemen untuk bahan pertimbangan strategis. 2.0 Perencanaan dan penjadwalan. Proses ini menerima perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan dari siklus pendapatan. Berdasarkan data tersebut, perencanaan akan mengatur proses produksi dan mengeluarkan beberapa output penting seperti permintaan pembelian yang dikirim ke siklus pengeluaran untuk pengadaan bahan baku. Daftar operasi dan pesanan produksi dikirim ke operasi produksi 3.0 sebagai acuan kerja. Kebutuhan tenaga kerja dikirim ke sistem manajemen SDM agar SDM dapat menyesuaikan penjadwalan kerja dan mengirimkan tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, output dari tahapan ini juga termasuk WIP (Work in Process) yang dikirim kembali ke bagian perencanaan sebagai bagian dari pemantauan dan penjadwalan lanjutan. Lalu di 3.0 operasi produksi. Proses ini dimulai setelah menerima pesanan produksi, bahan baku dari pengadaan serta tenaga kerja dari SDM. Proses ini akan memproduksi barang sesuai perencanaan dan mengeluarkan hasil berupa barang jadi yang dikirim ke siklus pendapatan untuk dijual kepada pelanggan. Barang dalam proses WIP sebagai data pengendalian produksi yang juga dikirimkan kembali ke perencanaan. Biaya bahan baku dan overhead dikirim ke akuntansi biaya 4.0 untuk dikalkulasi dalam pelaporan harga pokok produksi. Lalu 4.0 akuntansi biaya. Proses ini menerima input biaya dari dua sumber utama, biaya tenaga kerja dan sistem manajemen SDM. Biaya bahan baku dan overhead dari operasi produksi 3.0. Dari input tersebut, akuntansi biaya akan menghitung harga pokok produksi yang selanjutnya dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan untuk pencatatan keuangan. Juga dilaporkan ke manajemen sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Selain itu, akuntansi biaya menghasilkan laporan keuangan biaya yang menjadi dokumentasi resmi kegiatan produksi. Lalu, entitas eksternal dan arus data tambahan. Ada siklus pendapatan, memberikan perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan ke perencanaan, menerima barang dari sebagian hasil akhir proses produksi untuk dijual ke pelanggan. Lalu ada siklus pengeluaran, menerima permintaan pembelian dan perencanaan, lalu mengeluarkan daftar bahan baku ke proses produksi. Lalu siklus manajemen SDM atau penggajian, menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari perencanaan, memberikan tenaga kerja yang tersedia dan biaya tenaga kerja ke sistem produksi dan akuntansi biaya. Juga menerima dokumen operasional seperti kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku yang menjadi bagian dari pencatatan penggajian dan pelacakan SDM. Ada manajemen, menerima laporan biaya dari akuntansi biaya untuk kebutuhan kontrol dan strategi.
sistem buku besar dan pelaporan, menerima data harga pokok produksi sebagai bagian dari proses pencatatan akuntansi keuangan secara keseluruhan. 5. Departemen utama. Yang pertama, order penjualan, menerima dan memproses pesanan awal. Yang kedua, ada gudang, menyiapkan dan menyerahkan barang. Yang ketiga, ada pengiriman, mengirimkan barang ke pelanggan. Yang keempat, ada penagihan, membuat dan mengirimkan faktur. Yang kelima, ada mencatat transaksi keuangan. Order penjualan proses dimulai dengan adanya pesanan dari pelanggan, menerima pesanan pelanggan. Bagian order penjualan menerima detail pesanan dari pelanggan, membuat surat order penjualan atau SOP rangkap 4 berdasarkan pesanan. SOP dibuat dalam 4 masing-masing dengan tujuan yang berbeda. SOP pertama dikirimkan ke gudang untuk persiapan barang-barang. SOP kedua dikirimkan ke gudang untuk konfirmasi pengeluaran barang akan kembali ke order penjualan. SOP ketiga disimpan di internal, akan diarsipkan oleh gudang. Lalu ada SOP keempat dikirimkan ke penagihan sebagai notifikasi adanya order. Lalu menerima kembali SOP ke lembar 2. SOP lembar 2 diterima kembali dari gudang, mengkonfirmasi bahwa barang sudah diproses. Mengirim SOP lembar 2 ke penagihan. Konfirmasi ini diteruskan ke bagian penagihan sebagai pemicu untuk proses penagihan. Lalu bagian gudang menerima SOP lembar 1 dan 2. Gudang menerima instruksi pesanan dari bagian order penjualan, sales confirm. Gudang memverifikasi pesanan dan ketersediaan barang, menyiapkan barang dari rak. Barang yang dipesan disiapkan untuk pengiriman, membuat surat pengantar barang atau SPB. Dokumen SPB dibuat sebagai bukti pengeluaran barang dan pengiriman. Lalu mengirim SPB dan SOP lembar 1 ke pengirim. Kedua dokumen ini menjadi lampiran untuk proses pengiriman. Mengirimkan SOP lembar 2 ke departemen penjualan. Ini adalah konfirmasi bahwa barang telah diproses dan keluar dari gudang. Lalu mengarsipkan SOP lembar 3 permanen. SOP lembar 3 diarsipkan ke gudang sebagai catatan permanen. Lalu bagian pengiriman menerima SPB dan SOP lembar 1. Bagian pengiriman menerima dokumen yang perlu dari gudang, mengirimkan barang dan pelanggan. Barang fisik dikirim kepada pelanggan. SPB dan SOP 1 ke pelanggan. Salinan dokumen ini diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pengiriman dan detail pesanan. Lalu di bagian penagihan menerima SOP lembar 4. Penagihan menerima notifikasi awal adanya order, mengarsip SOP lembar 4. Sementara dokumen ini diarsip sementara sambil menunggu konfirmasi dari gudang. Menerima SOP lembar 2 ini adalah konfirmasi vital dan departemen penjualan bahwa barang sudah diproses dan siap untuk ditagih. Lalu mengambil file sementara SOP lembar 4 dan arsip. SOP lembar 4 yang diarsip sementara diambil untuk diproses bersama SOP lembar 2. Menambah harga, pajak, biaya angkut, detail keuangan harga pajak, biaya pengiriman ditambah ke dalam konfirmasi pesanan, membuat faktur dan jurnal pengeluaran. Faktur penjualan resmi dibuat. Di informasi ini juga menjadi dasar untuk entry jurnal penjualan. Mengirim faktur SOP lembar 2 ke pelanggan. Faktur dikirim kepada pelanggan sebagai permintaan pembayaran. SOP lembar 2 juga bisa menjadi tembusan faktur yang dikirimkan
mengarsip SOP lembar 4, sementara SOP lembar 4 diarsip kembali secara sementara, kini dengan detail final. Lalu bagian akuntansi menerima faktur. Bagian akuntansi menerima faktur yang telah dibuat oleh penagih, membuat jurnal penjualan berdasarkan faktur transaksi penjualan dicatat secara resmi dalam jurnal akuntansi, mengarsip jurnal permanen. Jurnal penjualan diarsipkan secara permanen untuk keperluan pelaporan keuangan. Membuat surat penagihan opsional jika diperlukan, misal untuk piutang yang jatuh tempo, surat penagihan dapat dibuat. Lalu mengarsipkan surat penagihan diarsipkan dan selesai. Proses penjualan kredit berakhir dari sisi pencatatan akuntansi. Penjelasan dari masing-masing tahapan. Yang pertama ada perencanaan. Tahap awal yang menentukan tujuan dari sistem yang akan dikembangkan, lalu melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis, perencanaan anggaran, jadwal proyek, dan alokasi sumber daya. Lalu yang kedua ada analisis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan, penggunaan user recruitment. Tim menganalisis masalah yang ada pada sistem lama dan menetapkan spesifikasi kebutuhan untuk sistem baru. Lalu yang ketiga itu ada desain. Tahapan desain biasanya mencakup perencanaan arsitektur sistem, struktur database, serta tampilan antarmuka pengguna. Desain ini menjadi acuan dalam tahapan pengembangan. Lalu yang keempat ada pengembangan development. Proses implementasi dari desain sistem ke dalam bentuk nyata seperti programan aplikasi, pembuatan database, dan integrasi sistem. Lalu yang kelima ada pengujian atau testing. Tahap uji coba sistem untuk memastikan bahwa bebas dari kesalahan atau dan berfungsi sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan baik secara teknis maupun oleh penggunaan akhir atau user. Lalu yang keenam ada implementasi. Sistem mulai digunakan oleh pengguna di lingkungan operasional, melibatkan instalasi migrasi data, pelatihan penggunaan, dan transisi dari sistem lama ke sistem baru. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada pemeliharaan. Sistem yang sudah digunakan akan terus dipantau dan diperbaiki jika ada masalah. Pemeliharaan juga mencakup peningkatan fitur atau penyesuaian sistem terhadap perubahan kebutuhan.